Kita lanjut guys, pertempuran di kota barat telah menyebar ke seluruh kota dalam beberapa hari dan bahkan para ahli di Extreme West secara bertahap mengetahui bahwa ada seorang ahli dari domain Great Heaven Law di kota barat. Nama Mu Chen juga telah dikenal oleh pasukan lain. Mu Chen tidak peduli tentang ketenarannya menyebar. Bahkan setelah mengalahkan Xia Hong, dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan kota barat. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana informasi dikumpulkan dan karena kekalahan Xia Hong, tidak ada yang berani menimbulkan masalah padanya dan lingkungan yang damai inilah yang dia butuhkan. Karena itu, dia tinggal di kota barat, tetapi bertentangan dengan yang lain, dia tetap rendah hati, yang melebihi harapan semua orang. Dia tidak menjadi terkenal hanya karena dia telah mengalahkan Xia Hong. Profil rendah Mu Chen telah menyebabkan semua orang yang memperhatikannya secara bertahap mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain. Lagi pula, dengan begitu banyak elit berkumpul di kota barat, masalah praktis terjadi kapan saja. Dengan demikian, mereka tidak memiliki kesabaran untuk fokus pada satu orang. Bagaimanapun, Mu Chen hanya mengalahkan Xia Hong, bukan putra mahkota. Di halaman yang tenang cahaya spiritual besar tiba-tiba meledak di langit saat rune spiritual kompleks menyatu ke atmosfer, saling terkait dan terbentuk menjadi formasi mempesona yang memancarkan fluktuasi kuno dan mendalam. Mu Chen berdiri di arai spiritual besar dan mengontrak matanya pada rune rumit yang tak terhitung banyaknya. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tangannya, bersama dengan auman naga yang halus. Melihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa raungan itu berasal dari beberapa kerangka batu giok dengan drakonik samar yang mungkin memancar dari mereka. Kerangka itu secara alami adalah tulang naga. Ketika tulang naga terintegrasi ke dalam arai spiritual, mereka menyebabkan perubahan besar saat energi spiritual yang mengerikan berkumpul di tulang-tulang itu. Energi spiritual dalam arai spiritual tumbuh hebat dan retakan muncul di tulang-tulang itu sebelum meledak. Energi spiritual yang kejam meledak, yang menyebabkan arai spiritual hancur. Mu Chen menghela nafas kecewa pada pemandangan ini dan melambaikan lengan bajunya. Gelombang energi spiritual yang tak terbatas terbentuk menjadi penghalang yang sepenuhnya memblokir gelombang kejut. Bahkan jika tidak lengkap, arai spiritual tingkat cendekia tidak mudah dikendalikan. Selain itu, kerumitannya tidak terbayangkan. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan arai spiritual menjadi tidak terkendali. Ekspresi Mu Chen berubah serius. Dia telah mencoba untuk mengatur arai pembunuh Dewa Sembilan Naga selama beberapa hari terakhir. Tapi sayangnya, dia tidak pernah berhasil sekalipun. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak putus asa hanya karena ini, dia bisa merasakan bahwa bersama dengan setiap kegagalan, dia bisa merasakan di mana dia salah. Selama dia menyempurnakan kesalahan itu, dia percaya bahwa dia akan berhasil mengatur arai spiritual tingkat cendekia ini. Namun, dia membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya. Kegagalan lain, Nine Nether, yang sedang berkultivasi, membuka matanya dan menatap Mu Chen. Ini adalah arai spiritual tingkat cendekia dan tidak lengkap. Jadi sulit untuk dipahami dan terpuji bagimu untuk dapat mengatur formasi kasar dalam waktu sesingkat itu. Di paviliun batu, Lin Jing berbicara saat dia mengangkat kepalanya dan melihat arai spiritual yang menghilang dengan keheranan yang terpancar di matanya sementara dia dengan malas bersandar pada selimut berbulu lembut dengan sebuah buku kuno di tangannya. Dilihat dari sampul buku, sepertinya tidak terkait dengan budidaya, tetapi catatan dari semua buah yang aneh dan unik. Dia membolak-baliknya dengan penuh minat dan keinginan. Meskipun dia bukan master arai spiritual, dia telah melihat cendekiawan arai spiritual dengan identitasnya, jadi penglihatannya luar biasa. Dengan demikian, dia jelas bahwa itu terpuji bagi Mu Chen untuk dapat mengatur arai spiritual kelas cendekia yang tidak lengkap hanya dalam 10 hari. Mu Chen tersenyum dari evaluasi Lin Jing, tapi dia tidak merasa bangga akan hal itu. Aku yakin jumlah orang yang memperhatikan kita telah berkurang, kan? Mu Chen berjalan ke paviliun batu dan bertanya pada Tan Qiyu, yang dengan hormat berdiri di samping. Tan Qiyu mengangguk dan tersenyum. Meskipun ada beberapa orang yang gigih, mereka tidak berani menonton kita dengan berani. Mu Chen mengangguk, sepertinya intimidasi yang dibawa oleh kekalahan Xia Hong cukup efektif. Kalau tidak, mereka mungkin akan terganggu oleh kekuatan lain sekarang.
Selanjutnya, kami menerima informasi dari domain Great Havenlaw bahwa pasukan aliansi akan berada di sini dalam 5 hari. Tan Qiu melaporkan. Mu Chen merasa lega. Dengan begitu banyak elit berkumpul di Extreme West, mereka semua akan memiliki kekuatan yang layak berdiri di belakang mereka. Jika Mandala dan yang lainnya masih belum datang, maka Mu Chen hanya bisa bersikap rendah hati. Jika mereka menarik perhatian penguasa bumi manapun tanpa seseorang untuk mendukung mereka, maka mereka akan hancur. Selanjutnya, Tuan Mu sebelumnya telah menginstruksikan kami untuk mengumpulkan informasi yang telah kami selesaikan. Tan Qiu mengeluarkan perkamen dan dengan hormat memberikannya kepada Mu Chen. Tidak buruk. Mu Chen dengan ringan tersenyum dan memujinya sebelum menerima perkamen itu. Dia telah menginstruksikan Tan Qiu dan yang lainnya untuk mengumpulkan informasi penting selama 2 hari terakhir mengenai peringkat generasi muda. Berangkat dari wilayah utara dan memasuki benua Great Law, dia menyadari bobot peringkat generasi muda, itu mewakili para elit di antara generasi muda dan setiap orang dari mereka dimuliakan dalam prestasi yang tidak bisa diremehkan. Kilauan menyilaukan berkedip ketika dia membuka perkamen, yang terbentuk menjadi 3 kata, peringkat elit, lalu kata-kata lain mulai muncul. Peringkat 20 Mu Chen, berasal dari Great Havenlaw Continent, memiliki Sovereign Celestial Body yang misterius dengan kultivasi di kuasa Nin Great Sovereign Realm dan kemampuan bertarung yang luar biasa, mengalahkan pangeran keempat kekaisaran Xia, Xia Hong dan dengan demikian, menjadi terkenal. Mu Chen tercengang ketika dia melihat kata-kata itu, karena dia tidak pernah berharap dirinya muncul di peringkat ke-20. Dilihat dari cara ini, peringkat ini sering diperbarui dengan perubahan. Mu Chen ingat bahwa peringkat Xia Hong berada di urutan ke-20, jadi dengan mengalahkannya, Mu Chen menggantikan peringkat Xia Hong. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen tidak terlalu terganggu olehnya, jadi dia terus membaca informasinya. Peringkat ke-19 Lusan, murid langsung Sekte Penindasan Gunung di tahap awal penguasa kelas 9, menumbuhkan tubuh surgawi penindasan gunung dengan kekuatan mengerikan yang dapat mencabut gunung. Peringkat 16 Wang Tongxian, peringkat 13. Kata-kata terus muncul dan masing-masing mewakili para elit di benua Great Law dengan kekuatan dan prestasi yang membuat Mu Chen merasa heran. Dalam hal kualitas, para elit di benua Great Law hanya akan lebih tinggi dari para elit yang dia temui di asal binatang surgawi. Saat kata-kata terus muncul, tatapan Mu Chen berubah serius karena dia sudah naik ke peringkat ke-5. Peringkat 5 Qin Jingzhe, Tuan Muda Sekte Pedang Teratai Azure di alam penguasa kelas 9 puncak, menumbuhkan tubuh surgawi penguasa terbaik di sekte tersebut, tubuh surgawi Pedang Teratai Azure, peringkat ke-49 dari 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat, prestasi, menghadapi 3 penguasa kelas 9 puncak dan tidak dikalahkan. Bertarung sendirian dan tidak terkalahkan, itu hebat. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meskipun tidak menyatakan bahwa Qin Jingzhe keluar sebagai pemenang, hanya dengan tetap tak terkalahkan saja bisa membuktikan betapa kuatnya itu dan sepenuhnya layak mendapatkan peringkat ke-5. Mu Chen menghela nafas saat dia melihat kata-kata itu dan sedikit menyipitkan matanya. Peringkat 4 Xia Yu, putra mahkota kekaisaran Xia di penguasa kelas 9 puncak, mengolah tubuh surgawi Raja Surgawi, yang berada di peringkat ke-45, prestasi, dikatakan memiliki kemampuan bertarung untuk penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Tubuh surgawi Raja Surgawi, Mu Chen menyipitkan matanya. Tubuh surgawi yang berdaulat ini jelas lebih kuat daripada 9 tubuh binatang tidak menyenangkan yang telah dikultivasikan Xia Hong. Tidak heran mengapa dia adalah putra mahkota kekaisaran Xia. Lebih jauh lagi, bahkan jika pencapaiannya tidak jelas, hanya kata-katanya yang sebanding dengan penguasa kelas 9 yang disempurnakan saja sudah cukup. Sepertinya dia harus berhati-hati ketika mereka bertemu satu sama lain di masa depan. Peringkat 3 Garuda, putra suci Istana Suci Iblis, mengolah tubuh surgawi penguasa misterius yang tidak memiliki peringkat yang sangat kuat, mengejar penatua penguasa kelas 9 yang disempurnakan setahun yang lalu dan membunuh pengkhianat itu. Dia telah melangkah ke alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Evaluasi, tak terduga. Mu Chen melihat kata-kata itu, tapi dia tidak mengalihkan pandangannya. Garuda ini benar-benar ganas untuk dapat membunuh alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan dengan budidaya di penguasa kelas 9 puncak,
Sekarang dia juga telah melangkah ke alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Dia seharusnya berdiri di puncak rantai makanan di bawah alam penguasa bumi. Ini memang lawan yang merepotkan. Namun, Mu Chen tidak takut. Sebaliknya, matanya berkobar-kobar. Jalan seorang ahli mengharuskan seseorang untuk bergerak maju tanpa rasa takut untuk memulai. Kali ini, kamu adalah lawanku. Mu Chen menyentuh kata-kata itu dengan tatapan tajam. Setelah beberapa saat, dia menekan niat bertarungnya sebelum melihat dua informasi lainnya dengan rasa ingin tahu yang kuat di dalam hatinya. Dia sangat ingin tahu siapa yang bisa berada di peringkat di atas orang seperti Garuda. Cahaya terus-menerus berkedip di perkamen dan kata-kata muncul sekali lagi di depan mata Mu Chen. Peringkat 2 Su Qingyin, penguasa kelas 9 puncak, murid langsung leluhur serangga segudang, seorang master serangga. Meskipun informasi itu biasa saja, hati Mu Chen bergetar saat melihatnya. Ranker kedua sebenarnya adalah Insect Master. Di dunia 1000 besar, ada ribuan jalan dalam kultivasi, tidak ada yang bisa mengklaim mana yang terkuat dan di puncak, praktis siapapun bisa berdiri di puncak rantai makanan. Mu Chen masih ingat bahwa di masa lalu, dia telah menemukan mayat master serangga di alam spiritual utara dan bahkan mendapatkan seruling serangga, yang sangat membantunya saat itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa beberapa tahun kemudian, dia bisa bertemu dengan master serangga yang asli. Master serangga dikabarkan mampu memelihara serangga spiritual yang kuat dengan masing-masing dari mereka menjadi sangat ganas, bahkan ada beberapa yang bisa dibandingkan dengan penguasa bumi. Master serangga mengandalkan serangga spiritual untuk bertarung dan ada banyak jenis serangga yang akan menyulitkan seseorang untuk membela diri. Namun, jumlah master serangga sangat terbatas. Itu bisa dianggap sebagai jalan misterius. Bahkan ini adalah pertama kalinya Mu Chen melihat sesuatu tentang master serangga. Tapi karena orang itu adalah murid langsung dari leluhur serangga segudang, Mu Chen melirik 3 kata dan tatapannya berubah serius. Bahkan di wilayah utara, nama itu bergema. Sebuah legenda di benua Gridlaw yang dapat dianggap berada di puncak rantai makanan di antara penguasa bumi di benua Gridlaw. Fakta yang paling menakutkan adalah bahwa leluhur serangga segudang telah memelihara serangga surgawi yang sangat kuat, bahkan mampu bertarung dengan penguasa bumi yang lebih besar dan bahkan para penguasa pasukan tingkat atas lainnya di benua Gridlaw takut padanya. Bagaimanapun, melawannya akan setara dengan melawan dua penguasa bumi yang lebih besar. Leluhur serangga segudang memenuhi syarat untuk membangun kekuatannya sendiri dengan kekuatannya. Tetapi dia tetap sendirian dan hanya menerima beberapa murid dan, dilihat dari kelihatannya, Su Qingyin ini tampaknya yang terbaik di antara murid-muridnya. Meskipun Su Qingyin tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya, leluhur serangga segudang saja sudah cukup. Memang, tidak satu pun dari peringkat ini yang penurut. Mu Chen menghela nafas saat dia menempatkan Su Qingyin pada pandangan yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjadi murid dari leluhur serangga segudang menjadi orang biasa? Lalu siapa ranker pertama? Bahkan seseorang seperti Su Qingyin hanya menduduki peringkat kedua, menyebabkan Mu Chen semakin penasaran dengan yang pertama. Dia mengalihkan pandangannya ke kata-kata yang paling bawah. Peringkat 1 Zuyan, patriark muda klan spiritual api di alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan, menumbuhkan tubuh surgawi api surgawi yang berada di peringkat ke-34, yang merupakan salah satu tubuh surgawi berdaulat tingkat atas di klan spiritual api, berkeliaran di benua Gridlaw selama bertahun-tahun dengan rekor tak terkalahkan. Mu Chen melihat kata-kata itu untuk waktu yang lama sebelum dia menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi muram. Dia tidak pernah mengira ranker pertama adalah patriark muda dari klan spiritual api, tidak heran mengapa dia begitu kuat. Klan spiritual api adalah salah satu klan yang kuat di dunia 1000 besar dengan dasar yang dalam dan ahli sebanyak awan di langit yang melebihi kekuatan tingkat atas di benua Gridlaw. Tubuh surgawi api surgawi, Mu Chen mengerutkan bibirnya. Ini mungkin badan surgawi berdaulat peringkat tertinggi yang pernah dia lihat. Menurut perkiraannya yang mengejutkan, jika Grid Solar Unding Body berada di peringkat di antara 99 rankings dari Sovereign Celestial Body, itu juga bisa berada di peringkat 30-an yang kira-kira setara dengan Divine Fire Celestial Body. Saya tidak pernah berharap patriark muda klan spiritual api berkeliaran dan berlatih di benua Gridlaw. Nine Nether juga menghela nafas. Zuyan dari klan spiritual api, Lin Jing mengangkat kepalanya dan bertanya dengan heran.
Kamu kenal dia? Melihat reaksinya, Mu Chen sedikit terkejut. Lin Jing membuang bibirnya ke samping saat dia melanjutkan, klan spiritual api adalah musuh bebuyutan dari klan spiritual es, yang dimiliki oleh Bibi Bing, jadi saya tahu beberapa hal tentang dia. Tapi secara akurat, Zhu Yan hanyalah salah satu kandidat untuk menjadi patriark muda, bukan yang sebenarnya. Dia mungkin mencoba menerobos ke alam penguasa bumi sehingga dia dapat kembali ke klan untuk bersaing. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Ada desas-desus bahwa leluhur bela diri dari alam bela diri memiliki dua istri, Ibu Lin Jing, yang merupakan kecantikan surgawi yang mereka temui sebelumnya. Yang lainnya adalah patriark klan spiritual es, Bibi Bing yang dibicarakan Lin Jing. Klan spiritual api cukup mampu, tapi hanya itu saja. Saat itu, mereka kehilangan api surgawi mereka dalam taruhan dengan Kaisar Api. Bahkan leluhur mereka yang tertidur tidak dapat menghentikan Kaisar Api untuk mendapatkannya. Lin Jing berbicara, karena keadaannya, dia tidak memiliki banyak pendapat yang baik tentang klan spiritual api. Kamu sedang berbicara tentang Kaisar Api dari wilayah api tak berujung. Hati Mu Chen bergetar. Chai Xiao, yang sebelumnya dia temui di Dragon Phoenix Heaven, tampaknya adalah putri Kaisar Api. Ya, Lin Jing menganggukkan kepalanya dan melanjutkan dengan semangat tinggi, Kaisar Api itu benar-benar tangguh. Bahkan ayahku menilai dia sebagai orang yang tak terduga. Mereka bertarung sebelumnya, Mu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Leluhur bela diri dan Kaisar Api adalah tokoh di puncak rantai makanan di dunia seribu besar. Keduanya berasal dari alam bawah. Tetapi pencapaian mereka menyebabkan penguasa surgawi dari dunia seribu besar menjadi malu. Pada saat yang sama, ada misteri tentang mana yang lebih kuat. Lin Jing mengangkat bahu. Saya kadang-kadang mendengar tentang dia dari ayah saya. Mereka seharusnya bertarung tetapi tak satu pun dari mereka berhasil menang. Selanjutnya, alam bela diri kita berada di ujung paling selatan dari dunia seribu besar. Sedangkan wilayah api tak berujung berada di ujung paling utara. Karena kedua lokasi itu sangat penting. Ayahku dan Kaisar Api tidak dapat meninggalkan wilayah mereka begitu saja. Jadi mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk berdebat. Apa? Mu Chen bertanya dengan ragu. Lin Jing melirik Mu Chen dan menjawab, itu karena itu adalah perbatasan wilayah klan Vian. Hati Mu Chen bergetar sebelum ekspresinya menjadi serius sebelum menyadari mengapa leluhur bela diri dan Kaisar Api memutuskan untuk tidak membangun pijakan mereka di pusat dunia seribu besar, tetapi tempat-tempat yang jauh. Jadi mereka memiliki niat untuk bertindak sebagai penghalang untuk mencegah invasi klan Vian. Pesawat bawa tempat ayahku berasal telah diserang oleh klan Vian di masa lalu. Untuk membantu ayahku, Bibi Bing menyulut dirinya sendiri, membiarkan ayahku mengalahkan klan Vian. Setelah datang ke dunia seribu besar, dia telah menggunakan pesawat bawah itu sebagai landasan untuk mendirikan alam bela diri, melindungi plane bawah pada saat yang sama. Dia juga mencoba untuk menghentikan invasi klan Vian, sehingga membangun penghalang antara klan Vian dan dunia seribu besar. Lin Jing menjelaskan. Leluhur bela diri senior benar-benar tangguh. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meskipun dia telah mendengar beberapa informasi tentang leluhur bela diri, itu tidak sedetail ketika itu datang dari Lin Jing, yang bahkan lebih mengguncang hatinya. Pertempuran dengan klan Vian adalah sesuatu yang memiliki banyak perang dan pengorbanan yang dilakukan untuk melestarikan dunia seribu besar. Namun, leluhur bela diri bisa mengalahkan klan Vian saat dia berada di alam bawah dan menerobos belenggu alam bawah. Sehingga tiba di dunia seribu besar, prestasinya bisa dibilang legendaris. Itu sudah pasti, Lin Jing dengan bangga menyatakan, dia juga penuh dengan pemujaan untuk ayahnya. Mu Chen dengan ringan tersenyum, dengan ayah seperti itu, tidak heran mengapa Lin Jing penuh dengan kebanggaan. Alasan mengapa dia bisa dengan tenang berkultivasi di dunia seribu besar juga berkat orang-orang seperti leluhur bela diri dan Kaisar Api yang mengawasi perbatasan dunia seribu besar, menjaga klan Vian itu di depan mata mereka. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat Mu Chen merasa hormat kepada mereka. Selanjutnya, dari informasi yang diberikan kepadanya oleh Lin Jing, Mu Chen samar-samar bisa merasakan bahwa keberadaan tingkat atas di dunia seribu besar seharusnya telah terbentuk menjadi penghalang yang kuat, kulit leluhur bela diri dan Kaisar Api. Namun, potongan-potongan informasi itu sangat rahasia sehingga para ahli biasa tidak dapat mengetahuinya. Bahkan Mu Chen tidak memiliki kualifikasi itu.
Tapi dia percaya bahwa suatu hari, dia akan bisa berhubungan dengan lapisan itu. Namun, dia masih membutuhkan waktu. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan menekan pikirannya yang beriak sebelum mencengkeram perkamen. Jika dia ingin berjalan di jalan seorang ahli puncak, maka dia harus mendapatkan metode evolusi untuk Great Solar Unding Body, terlepas dari hal lainnya. Membelai perkamen kasar itu, dia melihat para petinggi di benua Gridlaw itu dan dengan lembut mengetukkan jarinya pada kata-kata itu. Jalur seorang ahli diperlukan melangkahi pesaing. Dia telah mengatasi semua rintangan yang dia hadapi di masa lalu tanpa dikalahkan. Kali ini, itu juga akan sama. Mempersempit matanya, kedalaman mata Mu Chen berkobar dengan niat bertarung. Biarkan orang lain melihat apakah karakter kecil seperti saya yang berasal dari alam spiritual utara, Akademi Spiritual Surga Utara, dan domain Great Heavenlaw memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan kalian. Seiring berjalannya waktu, Extreme West dari Gridlaw kontinen mulai dipenuhi oleh banyak kekuatan yang berkumpul bersama. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik penguasa bumi yang menarik banyak perhatian. Di bawah suasana seperti ini, Mu Chen akhirnya menerima berita tentang kedatangan Aliansi Wilayah Utara. Ketika Aliansi Wilayah Utara tiba di Kota Barat, mereka segera menuju ke Sangat Barat, yang merupakan lokasi awal kemunculan Istana Surga Kuno. Semua pasukan tingkat atas telah mengepung wilayah ini, jadi, ketika Mu Chen menerima berita itu, dia segera meninggalkan Kota Barat bersama kelompoknya dan menuju Aliansi Wilayah Utara. Lin Jing juga mengikutinya, karena dia adalah orang yang menyukai keramaian. Untuk memulai, dan dengan Istana Surga Kuno di ambang penampilannya, dia tentu ingin bergabung dengan kerumunan. Ketika kelompok Mu Chen tiba, itu sudah setengah hari kemudian, dengan matahari terbenam di tengah jalan, menyinari pegunungan terpencil tempat aliansi itu berada. Ketika kelompok Mu Chen mendekat, mereka melihat 10 tatapan tajam yang diarahkan dari pengintai terdekat. Mereka semua memiliki kekuatan yang cukup baik di sekitar alam penguasa kelas ke-7 atau ke-8. Merasakan tatapan itu, Mu Chen juga sedikit terkejut. Sepertinya wilayah utara telah mengirim elit mereka. Mu Chen secara alami mengenali para elit itu, melewati tatapan itu saat dia naik satu-satunya puncak. Mu Chen melihat sosok mungil Mandala di puncak, yang terakhir jelas merasakannya dan menunggunya di sana. Aku tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, namamu akan menyebar ke seluruh benua Gridlaw. Ketika Mandala melihat kedatangan Mu Chen, dia tidak bisa tidak menggodanya. Secara alami, dia sudah mendengar tentang pertempuran antara Mu Chen dan Xia Hong. Saya khawatir Kekaisaran Xia tidak akan senang dengan saya yang melukai Xia Hong. Mu Chen membuang bibirnya ke samping. Jadi, jika Kekaisaran Xia berani, maka datanglah ke domain Great Heavenlaw saya. Mandala tidak mempermasalahkannya, karena dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut pada Kaisar Xia. Tapi dengan status Kaisar Xia, dia mungkin tidak akan melakukan apapun padamu. Tapi putra mahkota Kekaisaran Xia bukanlah penurut, Anda harus berhati-hati jika bertemu dengannya. Mandala menambahkan, jika Kaisar Xia tidak melakukan apapun pada Mu Chen, maka dia tidak akan punya alasan untuk bertindak terhadap Xia Yu. Jika dia ikut campur dalam pertempuran generasi muda, maka itu akan mengubah sifatnya. Selama putra mahkota Kekaisaran Xia tidak berada di alam penguasa bumi, aku tidak akan takut padanya. Mu Chen tersenyum dengan percaya diri dalam kata-katanya, meskipun dia hanya berada di penguasa kelas 9 dan putra mahkota Kekaisaran Xia mungkin adalah penguasa kelas 9 yang disempurnakan, Xia Yu mungkin tidak berada dalam situasi yang lebih baik jika mereka bertarung. Sepertinya ada cukup banyak orang di sini. Mu Chen melihat ke puncak dan melihat beberapa tenda dan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan dipancarkan yang bahkan menyebabkan ruang bergetar. Mandala menganggukkan kepalanya, selain aku, ada 5 penguasa bumi lainnya. Mu Chen dalam hati memukul bibirnya, dengan jumlah itu, hampir semua penguasa bumi di wilayah utara ada di sini. Sepertinya pasukan wilayah utara juga sangat tergoda oleh Istana Surga Kuno. Jika mereka bergabung bersama, formasi ini bahkan bisa menghadapi pasukan tingkat atas di benua Gridlaw. Bahkan Kaisar Xia tidak dapat memiliki penguasa bumi besar dan 5 penguasa bumi kecil lainnya. Namun, satu-satunya yang disayangkan adalah formasi ini bukan milik domain Great Heavenlaw, jadi kekuatan bertarungnya akan berkurang.
karena mereka semua memiliki pemikirannya masing-masing, tapi paling tidak, mereka akan bersatu ketika menghadapi tantangan eksternal yang masih bisa menimbulkan efek. Benar, ini temanku, Lin Jing. Mu Chen memperkenalkan Lin Jing, yang berdiri di belakangnya, ke Mandala. Sebenarnya, Mandala telah memperhatikan Lin Jing sejak awal, tapi yang membuatnya agak terkejut adalah dia samar-samar merasakan kekuatan penolakan yang tampaknya terselubung, yang membuatnya merasakan sedikit tekanan. Pasti ada segel yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang kuat pada gadis itu untuk melindunginya. Mandala menganggukkan kepalanya ke arah Lin Jing, sebelum pupil emasnya melintas. Sepertinya latar belakang gadis ini tidak sederhana. Segel itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli setidaknya di alam penguasa bumi sempurna. Lin Jing terkekeh saat dia menyapa Mandala. Dia juga melihat yang terakhir dengan rasa ingin tahu, karena dia tidak pernah berharap penguasa domain Great Heaven Law menjadi gadis kecil yang lucu. Kapan kita bisa memasuki istana surga kuno? Mu Chen bertanya. Dengan begitu banyak orang berkumpul, mereka harus menemukan metode untuk memasuki istana surga kuno. Mandala menggelengkan kepalanya dan membawa Mu Chen ke perbatasan gunung, lalu menunjuk ke kejauhan. Melihat ke arah itu, tatapan Mu Chen sedikit berubah ketika dia melihat gurun tak terbatas di belakang pegunungan, tetapi di ruang di kedalaman rusak dengan fragmen spasial beterbangan. Fragmen spasial sangat tajam sehingga siapapun di bawah penguasa bumi mungkin akan terbelah menjadi dua saat mereka bersentuhan dengan mereka. Itu seperti binatang primordial yang marah yang ingin melahap siapapun yang mendekat. Mu Chen samar-samar bisa melihat sebuah istana kuno di fragmen, itu memiliki aura misterius dan sunyi. Dengan gurun itu sebagai garis pemisah, lingkungan sekitar dikumpulkan dengan kekuatan tingkat atas tetapi tidak ada yang berani masuk. Mandala melihat ke ruang kekerasan. Mengapa? Mu Chen terkejut. Mungkin fragmen spasial itu akan berbahaya bagi orang-orang seperti mereka yang belum melangkah ke alam penguasa bumi. Tetapi dengan kekuatan Mandala dan yang lainnya, mereka seharusnya bisa masuk, kan? Ruang di sana telah direduksi menjadi fragmen oleh istana surga kuno. Jadi saat penguasa bumi masuk, itu akan melampaui batas dan ruang akan pecah. Kekuatan destruktif adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditanggung oleh penguasa bumi yang lebih besar. Mereka bahkan mungkin tidak beruntung dan terjebak di dalamnya, kehilangan arah dalam turbulensi ruang angkasa. Mereka yang beruntung mungkin bisa bertemu dengan pesawat bawah dan bertahan hidup, tapi mereka yang tidak beruntung mungkin akan mati. Mandala berbicara dengan ekspresi serius. Ketika Mu Chen mendengar kata-kata itu, dia memukul bibirnya dalam hati. Jadi ternyata tempat ini sangat berbahaya, tapi kelihatannya agak mirip dengan asal binatang surgawi, yang tidak mengizinkan keberadaan yang kuat untuk masuk. Ada lokasi lain di istana surga kuno yang memungkinkan penguasa bumi untuk masuk. Selanjutnya, itu tidak akan menyebabkan ruang pecah. Mandala melanjutkan perlahan. Di mana itu? Mu Chen tercengang. Pemakaman Kaisar Surgawi. Mandala berbicara kata demi kata. Mendengar nama itu, Mu Chen terkejut, dia sudah bisa menebak dari kata-kata, Kaisar Surgawi dimakamkan di sana. Mandala menganggukkan kepalanya, pemakaman Kaisar Surgawi dibangun oleh Kaisar Surgawi sendiri, sebuah kerajaan, jadi Kaisar Surgawi pasti akan ada di sana dengan kematiannya. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya, untuk penguasa bumi yang lebih besar, mereka yang bisa menggoda mereka mungkin bukan artefak suci yang kuat, tetapi kemampuan surgawi yang tak tertandingi. 3 murni. Secara alami, jika mereka ingin mendapatkan kemampuan surgawi yang tak tertandingi itu, maka mereka hanya bisa mencoba peruntungan mereka di pemakaman Kaisar Surgawi. Menurut perkiraanku, metode yang paling mungkin adalah membuat semua pembangkit tenaga listrik untuk sementara membuka jalan dan mengirim orang-orang mereka yang bisa menahannya di dalam. Mandala menatap Mu Chen sambil melanjutkan, mengambilmu sebagai contoh. Jika Anda dapat mencapai pemakaman Kaisar Surgawi dan menghancurkan benda ini, kami akan dapat menggunakannya sebagai penunjuk untuk masuk secara langsung. Saat dia berbicara, Mandala membuka tangannya dan sebuah batu giok yang berkedip-kedip dengan cahaya spiritual muncul, memancarkan fluktuasi spasial. Mu Chen menerimanya, merasa lega. Tanpa penguasa bumi, pasti akan bermanfaat untuk perjalanan ke istana surga kuno ini. Kamu juga tertarik dengan 3 murni, tapi saya khawatir persaingannya akan ketat.
Mu Chen membelai batu giok saat dia berbicara. Jika kemampuan Divine Peerless muncul, semua penguasa bumi besar mungkin akan memerah dan bersaing memperebutkannya. Bahkan penguasa bumi dalam aliansi mereka mungkin memiliki penjaga mereka terhadap satu sama lain. Lagi pula, jika mereka bisa mendapatkannya, maka itu akan sangat berharga. Bahkan jika mereka harus meninggalkan yayasan mereka di wilayah utara. Mandala menggelengkan kepalanya, yang di luar dugaan Mu Chen, dan melihat ke ruang yang hancur. Tidak sembarang orang bisa mendapatkan kemampuan surgawi yang tak tertandingi itu, atau mengolahnya. Mandala menyipitkan matanya dan dengan samar berkata, perjalanan ke istana surga kuno ini adalah untuk mencari tubuh utamaku. Murid Mu Chen tiba-tiba berkontraksi saat dia menatap Mandala dengan kaget. Ini bukan tubuh utamamu? Jika itu bukan tubuh utama, maka kekuatan Mandala saat ini adalah tubuh spiritualnya. Apa tubuh utamamu? Mandala melirik Mu Chen dan tersenyum, bunga yang dipetik oleh Kaisar Surgawi ketika dia masih hidup. Aku adalah bunga yang dipetik oleh Kaisar Langit ketika dia masih hidup. Mu Chen melihat senyum Mandala dan menjadi kaku setelah mendengar kata-katanya, dia terlihat sangat lucu. Tidak hanya di permukaan, tetapi bahkan hati Mu Chen bergulung-gulung saat dia menatap Mandala dengan tak percaya. Meskipun dia bingung mengapa Mandala tahu begitu banyak tentang informasi istana surga kuno, dia tidak mengira dia adalah bunga yang dipetik oleh Kaisar Surgawi. Tapi sekali lagi, itu pasti bukan bunga biasa. Apakah sulit dipercaya? Mandala tersenyum ketika pupil emasnya melihat ke istana kuno yang tampak samar-samar saat dia melanjutkan, ingatanku juga mengalami penekanan. Tetapi ketika saya semakin dekat ke istana surga kuno, ingatan saya mulai kembali dan hampir semuanya telah pulih. Lalu, apa tubuh utamamu? Setelah lama terdiam, Mu Chen akhirnya pulih dari keterkejutannya saat dia meneguk air liur dan memaksa kata-kata itu keluar dari mulutnya. Mandala menoleh untuk melirik Mu Chen dan perlahan berkata, itu tidak asing bagimu, tidak bisakah kamu menebaknya dari namaku? Mu Chen menarik napas dingin dan berseru kaget, tubuh utamamu adalah bunga Mandala primordial? Ada bunga surgawi di dunia 1000 besar yang disebut Mandala, ini adalah bunga yang sangat luar biasa dengan kecerdasan bawaan. Jika benar-benar tumbuh dewasa, itu tidak akan kalah dengan Divine Beast dan bahkan mungkin lebih kuat dalam beberapa aspek. Hanya saja jumlah Mandala terlalu sedikit dan mereka akan menarik banyak perhatian pada penampilan mereka. Jika mereka dibawa kembali dan dipelihara, maka mereka bahkan mungkin sebanding dengan penguasa surgawi. Baru sekarang Mu Chen mengerti mengapa tatapan Mandala begitu aneh. Itu karena ada halaman abadi di tubuhnya yang merekam teknik kultivasi dari Grid Solar Unding Body bersama dengan tanda suci bunga Mandala. Jika bukan karena rune itu, Mu Chen akan dimakan oleh Nine Nether saat itu dan tubuhnya ditempati olehnya. Omong-omong, dia memang memiliki kedekatan dengan bunga Mandala. Bentukku ini adalah kuncup dari bunga. Dilihat dari tingkat tertentu, saya bukan bentuk spiritual seperti yang Anda harapkan, tetapi saya benar-benar ada. Mandala tersenyum sambil melanjutkan, ini adalah bagian luar biasa dari bunga Mandala purba. Selama itu tidak benar-benar hancur, itu bisa bertahan dengan cara lain. Mu Chen dalam hati memukul bibirnya, karena bahkan penguasa bumi yang disempurnakan mungkin tidak dapat mencapainya. Hanya tiruanmu yang memiliki kekuatan penguasa bumi yang lebih besar. Lalu seberapa kuat tubuh utamamu? Mu Chen segera menemukan pertanyaan penting. Bagi manusia, jika bentuk spiritual mereka dapat memiliki kekuatan penguasa bumi yang lebih besar, maka mereka sendiri seharusnya berada di alam penguasa surgawi, bukan? Mungkinkah tubuh utama Mandala berada di alam penguasa surgawi? Mandala secara alami tahu apa yang dipikirkan Mu Chen, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Pada puncakku, tubuh utamaku hanya berada di alam penguasa bumi yang disempurnakan. Setelah bertahun-tahun, tubuh utama saya pasti akan melemah. Tapi untungnya, saya tidak menghabiskan tahun-tahun terakhir dengan sia-sia sehingga saya harus bisa menebus kerugian dan mempertahankan kultivasi saya. Penguasa bumi yang disempurnakan, Mu Chen menghela nafas. Itu sendiri masih kuat. Bagaimanapun, penguasa bumi yang disempurnakan jarang terlihat, bahkan di benua Greatlaw. Saat itu, ketika saya berpisah dari tubuh utama saya berada dalam kondisi yang sangat lemah dengan kutukan pada saya. Jadi, kultivasi saya hanya di alam penguasa kelas 5 hingga 6, paling banter. Omong-omong,
Aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena Anda, saya masih akan tertidur sekarang untuk menekan kutukan di tubuh saya, belum lagi menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar. Jika saya tidak dapat menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar, saya tidak akan berani datang. Bahkan jika istana surga kuno muncul, Mandala menatap Mu Chen dengan rasa terima kasih di matanya. Mu Chen menggaruk kepalanya, karena dia tidak pernah menyadari bahwa dia telah sangat membantu Mandala. Tetapi setelah memikirkannya lebih lanjut, dia bertanya, "Mengapa kamu tidak berani datang jika kamu tidak berada di alam penguasa bumi besar?" Dia dapat dengan tajam merasakan riak dalam kata-kata Mandala dan hatinya bergetar. "Kamu khawatir tentang Lu Yuan dari Istana Suci Iblis." Jadi itulah alasannya, Lu Yuan memiliki kekuatan penguasa bumi yang lebih besar. Jika Mandala tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya, maka itu pasti akan menarik masalah. Siapa sebenarnya orang itu? Mu Chen berbicara dengan ekspresi serius. Menurut apa yang dikatakan Mandala, dia dan Lu Yuan berasal dari Istana Surga Kuno. Jadi mengapa mereka memandang satu sama lain sebagai musuh sampai-sampai mengutuk Mandala? Mandala mengernyitkan matanya dengan cahaya berbahaya yang berkedip di dalamnya dan menjawab, dia adalah naga jiao darah primordial dan juga tunggangan kaisar surgawi pada saat yang sama. Hati Mu Chen bergetar dan dia terperangah. Lu Yuan sebenarnya adalah tunggangan kaisar surgawi, lalu mengapa Mandala, bunga yang dipetik oleh kaisar surgawi, bertarung dengan tunggangan kaisar surgawi? Mu Chen sangat bingung, tidak peduli apa, bukankah Mandala dan Lu Yuan dianggap berasal dari istana surga kuno? Saat itu, ketika kaisar surgawi bertarung dengan raja klan Vian, mereka menyegel pemakaman kaisar surgawi dan seluruh istana surga kuno dilanda kehancuran yang menghancurkan. Saya tidak begitu yakin, tapi yang saya tahu adalah istana surga kuno sudah hancur ketika kecerdasan saya pulih. Lu Yuan adalah satu-satunya selain aku yang masih hidup. Tapi ketika kami sedang menyelidiki istana surga kuno, Lu Yuan tiba-tiba bergerak melawanku dan aku dikutuk olehnya. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain menyegel diri saya dengan klon saya yang melarikan diri dari istana surga kuno. Kenapa dia melakukan itu? Wajah Mu Chen berubah. Mandala juga mengernyitkan alisnya sebelum menjawab, Tuan Hall semuanya telah jatuh di istana surga kuno dan jika dia bisa mendapatkan semua harta dan warisan kaisar surgawi, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa surgawi. Saya percaya bahwa dia ingin menjadi satu-satunya pewaris istana surga kuno. Mu Chen mengangguk, karena itu masuk akal. Bagaimanapun, warisan istana surga kuno sangat menarik dan ambisi Lu Yuan benar-benar besar. Aku akan membantumu lebih memperhatikan dalam perjalanan ke istana surga kuno ini, kata Mu Chen. Tidak peduli jika Mandala saat ini hanyalah tiruan atau tubuh utamanya, itu tidak masalah. Jika dia membantunya memulihkan tubuh utama dan kekuatannya, itu juga akan bermanfaat baginya. Mandala menganggukkan kepalanya, dia tidak terkejut dengan kata-kata Mu Chen. Bagaimanapun, dia memiliki kepercayaan yang tinggi untuk Mu Chen setelah bertahun-tahun atau dia tidak akan memberitahunya rahasia seperti itu. Benar, bantu aku melihat dari mana ini berasal. Mu Chen tiba-tiba teringat token misterius yang diperolehnya dari pelelangan. Dia mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada Mandala. Terlepas dari apapun, Mandala dapat dianggap berasal dari istana surga kuno. Jadi dia pasti harus memiliki pengetahuan tentang itu, kan? Pupil emas Mandala melirik token misterius dengan pikiran melintas di matanya. Setelah beberapa saat, matanya bersinar. Kamu tahu ini apa? Melihat reaksinya, Mu Chen terkejut saat dia bertanya dengan gembira. Mandala tidak menjawab. Dia mengambil token dan melihatnya sebentar sebelum menatap Mu Chen dengan cara yang aneh. Dari mana kamu mendapatkan ini? Ini semua karena ini yang mengakar masalah antara Xia Hong Kekaisaran Xia, kata Mu Chen. Ini kesepakatan yang bagus, Mandala berkata perlahan sambil melanjutkan. Kamu cukup beruntung sampai-sampai aku iri. Apa ini? Hati Mu Chen gatal dari kata-katanya saat dia bertanya dengan tidak sabar. Mandala membelai token untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Jika saya menebak dengan benar, itu pasti segel tentara. Segel tentara, hati Mu Chen tersentak. Secara akurat, itu adalah segel tentara dari tentara pembantai roh di bawah Master Aula kedua, yang merupakan kekuatan elit yang bahkan pernah membantai penguasa bumi, kata Mandala. Tentara pembantai roh, pernah membunuh penguasa bumi,
Hati Mu Chen tersentak setelah mendengar dengan sukacita berseri-seri di matanya. Saya tidak heran mengapa dia bisa merasakan fluktuasi terselubung dan akrab, merasakannya lagi. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah bentuk fluktuasi Battle Wheel. Tapi kegembiraan itu hanya berlangsung sebentar sebelum Mu Chen merajut alisnya lagi. Bahkan jika pasukan pembantai roh itu kuat, puluhan ribu tahun telah berlalu. Tidak peduli seberapa tangguh tentara itu, mereka akan menjadi abu sekarang, jadi apa gunanya? Mandala tahu apa yang dipikirkan Mu Chen dan merenung sebentar. Itu tidak sepenuhnya terjadi juga. Tentara di Istana Surga Kuno mengembangkan teknik kultivasi yang sangat tidak biasa. Setelah kematian mereka, energi spiritual mereka akan berintegrasi ke dalam tubuh mereka dan berubah menjadi prajurit boneka tanpa kecerdasan apapun. Boneka-boneka itu hanya mendengarkan perintah dari orang yang memiliki segel tentara, jadi mereka mungkin masih ada di aula kedua. Tatapan Mu Chen berkedip saat dia dalam hati menganggukkan kepalanya dan memasukkan kata-kata mandala ke dalam hatinya. Tampaknya jika dia bisa sampai ke aula kedua, dia harus memperhatikannya. Selama dia bisa memimpin pasukan pembantai roh, bahkan jika dia bertemu penguasa bumi di Istana Surga Kuno, dia masih akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Memikirkan hal ini, hati Mu Chen berangsur-angsur berkobar dan dia bertanya, "Kapan kita bisa bergerak?" Mandala mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang yang retak sebelum tersenyum. 5 hari, ruang akan sedikit stabil dan itu juga akan menjadi waktu bagi kalian untuk masuk. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan menatap istana kuno yang samar-samar muncul dengan tatapan berkobar. Hari ini akhirnya tiba, terima kasih telah mendengarkan.